Tadi dalam perjalanan saya hantam dua mualaf. Betul. Ahmad Kainama dengan Donditan. Saya bilang Ahmad Kainama dan Donditan, kalian tuh kan sudah tinggalkan Kristen masuk Islam. Tinggalkan Kristen masuk Islam itu artinya tidak tertarik lagi dengan Alkitab, tapi tertarik dengan Al-Quran. Nah, berarti kami mohon jangan bahas Alkitab. Lu harusnya bahas Al-Quran, kan begitu. Itu hak asasi kamu. Kamu sudah pindah agama, lu tolong belajar Al-Quran. Karena lu memutuskan pindah Islam. Nah, mereka berdua ini masuk Islam, tapi bahas Alkitab secara ngawur. Kacau. Ya saya omong dari orang Islam. Orang Islam jangan percaya ini dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, kembali pada hari ini kita mencoba memberikan satu tanggapan kepada Pendeta Mel Atok, di mana di awal video tadi sudah kita saksikan bersama ketakutan dan kengerian yang dialami oleh Pendeta Mel Atok berkaitan tentang apa yang disampaikan oleh para mu'alaf, yakni orang-orang yang tadinya beragama Kristen lalu masuk Islam dan setelah itu menyampaikan banyak hal dakwahnya tentang Kristologi, sehingga hal ini menimbulkan kecemasan dan ketakutan oleh Pendeta Mel Atok. Sebetulnya tidak saja oleh Pendeta Mel Atok atau tidak Pendeta Mel Atok saja yang mengalami ketakutan dan kecemasan itu. Sebagian besar pendeta-pendeta itu ya mengalami hal yang sama lah seperti apa yang dialami oleh Pendeta Mel Atok. Namun terlepas dari kecemasan itu, saudara sekalian, perlu diketahui khususnya kepada Pendeta Mel Atok dan juga para pendeta lainnya mungkin ya. Tidak bermaksud sebetulnya kalau menurut saya para mu'alaf itu memberikan ulasan pemaparan tentang apa yang mereka sampaikan berkaitan tentang Kristologi, karena saya yakin mereka memiliki ilmu yang cukup mumpuni untuk itu. Baik pendeta baik Ustadz Kainama maupun Donditan, tadi Pendeta Mel Atok menyebutkan dua nama tersebut ya. Walaupun pada dasarnya banyak lagi para mu'alaf yang lainnya yang menyampaikan kajian-kajian berkaitan perbandingan agama, khususnya dalam hal ini adalah Kristologi. Tidak bermaksud, sekali lagi, tujuannya mereka untuk menghina ataupun ngacau atau ngawur lah begitu ya di dalam menjelaskan tentang Alkitab itu sendiri. Begitu kata Pendeta Mel Atok tadinya. Menurut saya mereka justru membuka fakta dan data yang sebenarnya. Itulah yang mereka pelajari dan itulah yang mereka ketahui. Dikarenakan mereka menggunakan akal sehatnya, daya nalar yang begitu baik di dalam memahami dan mencerna isi Alkitab itu sendiri. Nah, berkaitan kalau seandainya larangan Pendeta Mel Atok terhadap para mu'alaf ini, ya tadi dijelaskan oleh Pendeta Mel Atok, udahlah, kalian pelajari saja Al-Quran, jangan menyampaikan Alkitab itu yang katanya ngawur begitu ya. Saudara sekalian, khususnya kepada Pendeta Mel Atok, jangan melihatnya kepada orang-orang para mu'alaf ini saja. Coba lihat kembali kepada para murtadin itu, jauh lebih ngacau. Mereka menjelaskan Al-Quran, mereka mengotak-atik Al-Quran, menyesatkan dan memelintir ayat-ayat Al-Quran ya. Sehingga itu kalau Alkitab, setahu saya dari pemaparan yang disampaikan baik baik oleh Ustadz Kainama, Manachem Ali, kemudian Donditan, dan banyak lagi para mu'alaf yang lainnya,
dalam penyampaian Alkitabnya atau dalam menyampaikan kajian kristologinya, mereka tidak ada menghina dan membuat kacau dari isi Alkitab itu sendiri. Tidak dengan sebaliknya tuh para murtadin, ya, para murtadin itu yang menyampaikan isi Al-Quran itu dipelintir sedemikian rupa sehingga jauh dari konsep yang sebenarnya. Nah, jadi dalam hal ini khususnya kepada pendeta Mel Ato, tolong dilarang saja yang sesama kalian itu tuh, para misionaris, para murtadin itu yang mencoba menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk membenarkan pola keyakinan Kristen, ya, memaksakan ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil untuk mengokohkan atau memperkuat Yesus sebagai Tuhan. Sekali lagi, tidak ada bukti di dalam Al-Quran satu ayat pun yang menyatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan, itu tidak ada, gitu ya. Banyak itu ayatnya. Bahkan orang-orang yang menganggap Allah itu salah satu dari Trinitas itu, atau Yesus itu adalah bagian dari Allah itu sendiri, itu kafir, gitu loh. Al-Quran menyatakan dengan jelas dan tegas. Beberapa video saya sebelumnya sudah saya jelaskan itu. Jadi kepada pendeta Mel Ato, para mu'alaf dan para apologet Islam, saya yakin tidak akan pernah berhenti selagi para murtadin itu, ya, para murtadin itu melakukan hal yang sama, ya. Bahkan ada beberapa tampilannya dengan seolah-olah dia muslim begitu. Yang berkerudung, dia, kalau yang perempuan dia berkerudung tuh seperti Mikana itu dan yang lain sebagainya begitu, ya. Yang tadinya dia muslim kemudian murtad dengan pakaian-pakaian, tampilan-tampilan seolah-olah seperti seorang muslim, tapi ternyata dia mengkabarkan tentang kemurtadan ataupun kesesatan dirinya melalui Al-Quran, dan juga mempelintir ayat-ayat Al-Quran dengan konsep yang tidak benar dan jauh dari kebenaran. Nah, harusnya itu yang diperingati, Pak Pendeta, ya. Jadi jangan para mu'alaf ini saja yang ditekan. Misionaris itu lebih parah lagi di dalam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, mengacaukan ayat Al-Quran, memelintirkan makna-makna Al-Quran dari yang sebenarnya. Jadi tujuan kami ataupun para mu'alaf itu melakukan hal demikian, apologet terhadap kristologi itu, pertama tujuannya adalah ingin membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtadan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen sendiri, ya, oleh para misionaris, oleh para pembawa misi zending, ya, laskar Kristus itu, ya, yang mengabarkan Injil itu, yang untuk menyesatkan, memurtadkan orang-orang Islam. Nah, itu yang dilakukan oleh para mu'alaf ini, ya. Jadi jangan marah kalau seandainya itu yang dilakukan oleh para mu'alaf itu justru ingin memagari, melindungi akidah umat Islam. Itu tujuannya dari pemurtadan yang kalian lakukan. Tuh, tengok tuh Risuli Lubis, vulgar dia melakukan kristenisasi, ya. Risuli Lubis, lihat tuh KC yang saat ini sudah mendekam di dalam penjara. Tuh Saifuddin Ibrahim yang sampai saat ini tidak berani dia pulang ke Indonesia. Apa yang dilakukan? Hujatan, ya, penghinaan. Bahkan kalau yang dilakukan oleh Ustadz Kainama dan Donditan itu membuka fakta, data yang ada di dalam Alkitab dengan cara yang sopan, lihat itu, para murtadin itu tidak saja memelintirkan ayat Al-Quran, tetapi justru banyak yang menghina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menghina Al-Quran, bahkan menghina Allah itu sendiri, Tuhan semesta alam. Jadi jangan salahkan para mu'alaf ataupun para apologet Islam melakukan hal tersebut karena ingin membentengi akidah umat Islam dari pemurtadan dan hal-hal yang tidak baik terhadap para misionaris yang melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap umat Islam. Silakan sampaikan Kristen itu kepada umat Kristen sendiri. Jadi jangan sampaikan Kristen itu kepada orang yang sudah beragama, khususnya dalam hal ini kepada orang Islam. Kalau itu disampaikan, ya wajar saja itu yang dilakukan oleh para mu'alaf itu.
Jadi jangan larang para mu'allaf ataupun para apologet Islam untuk menyampaikan kristologi, karena tujuan mereka adalah untuk membentengi akidah umat Islam dari pemurtadan dan kristenisasi yang dilakukan oleh para misionaris dan juga oleh para murtadin. Itu yang dilakukan. Jadi semoga ini menjadi pencerahan buat pendeta Mel Atok khususnya, dan juga kepada para misionaris dan para murtadin lainnya. Ayo, kalau mau toleransi dan hidup rukun dan damai, ya, coba diaturlah, dilarang itu para misionaris, para murtadin menghujat dan menghina Islam, menghujat dan menghina Rasulullah, menghujat dan menghina Allah, dan juga memelintirkan ayat-ayat Al-Quran, agar kami juga bisa hidup tenang dan tidak akanlah membuat hal-hal yang tidak baik kepada Alkitab itu sendiri. Kalian meyakini itu, ya konsep Al-Quran itu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi karena kalian mengacak-acak isi Al-Quran, memelintir ayat-ayat Al-Quran, menghina Nabi dan Rasul, ya apa boleh buat. Itulah yang dilakukan oleh para mu'allaf itu. Demikian, semoga ini bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.